Soju ini sebenarnya dari mana? Sampai sakit. Setahu saya tuh anjingnya sampai nggak mau makan sampai sakit. Karakternya kalem ya. Itu sangat berbahaya untuk jiwa manusia. Perahunya nggak cukup. Awalnya tuh begini sebenarnya. Jadi saya punya anjing rescue namanya Sky. Kenapa mau melakukan semua itu? Dulu awalnya saya tinggal di apartemen dengan 22 ekor anjing, 5 kucing. Oh, Cala. 3 hari. Kali ini episode Mata Bicara khusus menghadirkan salah seorang rescuer dari Mobilang Manado, juga rescuer juga di luar Manado. Dan saya pertama kali kenal sosok ini pada saat Gunung Ruang meletus dan ada banyak sekali yang perlu untuk dievakuasi. Salah satunya juga hewan-hewan. Nah, sosok ini saya sangat tertarik untuk undang datang ke studio karena saya melihat betapa gigihnya sosok ini. Orang ini namanya saya sebut Lauren, yang pantang menyerah untuk bisa bawa pulang hewan-hewan yang ada di Gunung Ruang agar supaya bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Halo Lauren. Selamat sore. Wah, yang Cala, yang namanya Cala juga ini di rescue ya? Iya. Nah, ini ada juga Soju. Jadi Sobat Mata Bicara, ini Soju Anabul di samping saya ini sudah kurang lebih sudah mau 1 tahun berada di rumah kami, menjadi anggota keluarga kami yang kebetulan juga dari shelternya Lauren. Lauren, apa kabar Lauren? Puji Tuhan baik. Lauren, saya paling lihat Lauren berbeda sekali dengan yang waktu di Gunung Ruang, pakai ikat di kepala, pokoknya serba berbeda sekarang 180 derajat. Kenapa ini sebelum kita mulai, kenapa perubahannya kok drastis sekali, kenapa Lauren? Enggak sih, sebenarnya mungkin cuman karena waktu itu kan rambut masih pendek. Kalau sekarang udah lebih panjang, jadi lebih feminim aja. Atau mau persiapan pranikah ini? Doakan saja. Sudah ada ya, Mas Hadi? Iya, oke. Lauren masih ingat ya peristiwa Gunung Ruang waktu itu ya? Ya. Tuh, ini pemirsa juga ingin tahu. Soju ini sebelum kasih ke saya bersedia untuk adopsi. Soju ini sebenarnya dari mana? Jadi Soju ini tuh punya pemilik. Pemiliknya Soju, jadi mama papanya Soju ini ada sama pemilik sebelumnya. Kemudian mamanya Soju ini melahirkan beberapa ekor anak puk, dan salah satunya Soju. Soju ini dititipkan ke keluarga, kalau saya tidak salah ingat, dititipkan kalau keluarga pemiliknya sebelumnya. Cuman mungkin memang saya tidak tahu, tapi mungkin tidak terlalu diurus dengan baik. Kemudian diserahkan ke tempat kami untuk dicarikan adopter yang baru. Nah, sebenarnya sebelum diadopsi sama Kamanda, itu sebelumnya sudah ada adopter juga. Adopternya juga sangat sayang sama Soju. Cuman jadi adopter sebelum Kamanda itu sudah punya beberapa ekor anjing, 2 apa 3 ekor anjing sebelum Soju. Nah, salah satu anjing yang paling dekat dengan mereka itu tidak mau makan, tidak mau minum, ngambek. Jadi seakan-akan meraju kan ada Soju. Jadi mungkin dia pikir pemiliknya lebih sayang, dia jealous ke Soju. Jadi apa anabulnya jenis apa? Shih Tzu. Oh iya, memang kalau yang begitu kan memang agak. Karena kebetulan dulu kan saya pernah diundang ke rumahnya beliau yang adopter Soju yang pertama. Nah, saya memang lihat ada beberapa ekor anak bulu yang memang sudah diadopsi sebelum Soju. Nah, itu sampai sakit. Setahu saya tuh anjingnya sampai nggak mau makan sampai sakit. Mereka pun menghubungi saya baik-baik, kasih tahu saya apakah boleh untuk Soju dicarikan pemilik yang baru karena memang situasinya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan saya tidak bisa memaksa. Karena takutnya kalau kelamaan dibiarkan ya anjing yang lain itu nanti sakit. Memang mereka ini memang Soju karakternya kalem ya. Soju dia kalem, nggak suka berantem, bisa makan apa saja yang dikasih. Dia nggak ribet, sama nggak berisik. Iya, dia tenang sekali memang. Malah waktu tiba di rumah, ada kira-kira 1 minggu atau 2 minggu, suami saya bilang, "Mah, ini anjing yang kita adopsi ini jangan-jangan bisu." Karena tak pernah keluar suara. Ternyata setelah ada di rumah juga ada Coco, Coconya itu si Apple juga ribut, baru dia ikut ribut tuh keluar sudah suaranya. Saya langsung bilang ke suami saya, ternyata dia tidak bisu, memang dia anjing normal, tapi dia memang
kayak anjing intelijen, kayak diam katanya. Soju ini pemilih sebenarnya kalau teman. Jadi kan di shelter di rumah kami banyak anjing ya, banyak anak-anak bulu yang rescuean. Cuman dia mau main sama Mona. Mona itu ada anjing golden retriever yang kami rescue sebelumnya 6-7 tahun umurnya. Jadi dia paling senang main sama Mona. Jadi kalau misalnya Mona udah ajak main, dia pasti kejar-kejaran itu sampai teriak-teriak. Tapi kalau misalnya anak-anak yang lain mau ngajak main, dia nggak mau. Dia cuma mau sama Mona. Karena memang Mona juga gentle sama dia, nggak gigit-gigit. Jadi kalau Mona ajak main pasti dia mau. Mau ya. Tapi kalau anjing yang lain mau ajak main, dia nggak mau. Oke, Loren, kita kembali lagi ke peristiwa Gunung Ruang waktu itu. Saya singkat saja. Saya lihat waktu itu Loren dengan tim bawa dog food, dan kemudian bawa juga perlengkapan lainnya, dan kemudian saya lihat pada saat itu situasi di Gunung Ruang itu kan cukup berbahaya ya kalau ada yang masuk. Nah, kenapa mau melakukan itu padahal itu sangat berbahaya untuk jiwa manusia? Ya, saya lihat Loren juga rescue ayam ya, dan kucing. Kenapa mau melakukan semua itu? Jadi sebenarnya alasan pertamanya itu karena kalau manusia itu sudah banyak yang rescue, maksudnya sudah banyak tim penyelamat yang ke sana yang menolong manusianya, tapi orang-orang lupa kalau ada makhluk lain juga yang harus di rescue dari tempat itu, dari pulau itu. Jadi waktu itu memang kontak sama beberapa teman. Ayo kita ke sana buat rescue yang di pulaunya. Sebenarnya itu agak sebenarnya kalau mau diingat-ingat itu agak sedikit sakit hati ya. Sakit hati itu begini. Jadi kan waktu kami pertama ke sana, kami cuma rescue 1 ekor ayam, 1 ekor burung, kucing, sama anjing yang terbakar itu. Kaki badannya yang kena si siapa namanya itu, kita kasih nama waktu itu. Enggak, itu 5 yang satunya. 5, itu ya. Rescue sama Angkatan Laut kalau nggak salah ya. Terus itu tuh kan itu rescue pertama kali kami ke sana. Nah, kami sewa bot sendiri buat kesananya. Nah, itu nggak kami ambil semua. Jadi karena perahunya nggak cukup, terus tenaganya nggak cukup, karena waktu itu pertama kali pergi kami cuman berempat sama ada salah satu WNA asal Perancis. Ya dia yang ikut ya. Ya, Alexia itu dia ikut sama-sama kami. Sama ada kalau nggak salah kepala desa yang di daerah sana. Terus jadi kami hanya lihat, kami waktu itu ninggalin makanan. Jadi kami bawa makanan yang banyak, makanan anjing sama makanan kucing. Kami taruh di beberapa titik di Pulau Ruang ya, Pulau Ruang yang ada gunungnya itu. Karena kami nggak bisa bawa semua. Selesai itu kami bawa dulu yang sudah kami rescue ke Manado untuk dapat perawatan lebih lanjut. Ternyata pagi-pagi saya masih tidur, itu saya tiba-tiba ditelepon sama Alexia yang WNA Prancis ini. Saya belum lihat berita, ternyata sudah ada erupsi yang paling besar itu. Ada erupsi yang paling besar itu, waktu itu seharusnya kami udah janjian untuk mau pergi besoknya. Tapi ternyata kan belum bisa masuk ke sana. Jadi kami harus tunggu. Nah, yang pas rescue kedua kalau nggak salah yang nemu anjing yang itu, yang dia sudah terkubur di tanah 5 hari sejak iya. Itu miracle luar biasa ya. 5 kalau nggak salah. 5, kita akan namakan 5 itu ya. Kakak yang namakan. Iya. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, itu ada tantangan yang luar biasa. Ngomong-ngomong, Loren sudah berapa tahun jadi rescuer? Dari 2017. Dan langsung bikin shelter waktu itu? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya bikin shelter itu bukan cita-cita ya. Saya bingung keputusan. Kenapa saya bisa mau begitu? Karena kan awalnya kenapa waktu itu? Awalnya tuh begini sebenarnya. Jadi saya punya anjing rescue namanya Sky. Sky ini tuh anjing pertama saya, anjing rescue pertama saya. Jadi kalau waktu saya masih tinggal di Jakarta kan, saya ngomong ke diri saya sendiri, ya udah Loren, kamu cukup kamu cukup bantu yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri, yang nggak bisa. Jadi kalau di Jakarta tuh saya jalan di dalam tas saya tuh pasti ada makanan anjing sama makanan kucing. Jadi kalau lihat di jalan saya kasih makan. Tapi lama kelamaan saya lihat kayak, aduh kasihan. Jadi saya bawa pulang. Jadi awalnya awalnya saya tinggal di apartemen dengan 22 ekor anjing, 5 kucing. Tidak di tetangga-tetangga tidak keberatan? Kebetulan apartemen yang saya tempati itu memang hampir semua penghuninya punya hewan, anjing, kucing,
punya burung pura-pura, jadi memang bisa. Cuman orang-orang sebenarnya memang tidak tahu kalau ada sebanyak itu di situ. Saya bilang cuma 5. Tapi ada beberapa anjing-anjing saya yang waktu itu tinggal sama saya di apartemen, mereka seperti mengerti kalau memang di situ nggak boleh ribut, nggak boleh gonggong. Jadi sebenarnya Loren ini pada akhirnya dari awalnya hanya mau membantu melihat ada yang terlantar di jalan, kemudian di feeding mereka ya, yang kemudian akhirnya tahu kenapa akhirnya jadi bikin shelter begitu, shelter tanda kutip ya. Nah, itu berarti panggilan berarti ya Loren. Kalau mau lihat sekarang sudah ada berapa di shelter? Sekarang kurang lebih ada 40-an. Waktu itu kan Loren DM saya kan, Kak ini juga ada yang butuh bantuan gitu. Saya bantu untuk repost juga. Nah berarti memang tujuannya itu, nah kalau misalnya ada orang untuk adopsi dan kemudian mereka memang betul-betul tertarik untuk mengadop yang Loren posting itu, syarat-syaratnya apa? Jadi saya sudah tahu syaratnya, tapi Loren kasih tahu saja. Jadi gini, sebenarnya mungkin ini saya luruskan lagi karena ada beberapa orang yang kurang mengerti sama free adopsi ya, atau adopsi gratis. Jadi adopsi gratis itu bukan berarti yang adopsi itu tidak keluar uang. Kak Manda pasti sudah tahu karena Kak Manda sudah adopsi dari saya. Juga temannya Kak Manda, Pak Medi. Pak Medi ya, Pak Medi Lensun. Ya, beliau itu sangat-sangat baik, datang sama timnya untuk jemput si Benka. Oh Benka, ya betul Benka namanya. Lagi sekolah sekarang setahu saya. Lagi German Shepherd. Ya. Jadi begini. Anjing itu diadopsi dari saya itu free, maksudnya tidak perlu membayar uang sepeser pun untuk shelter, untuk biaya perawatan, biaya makan, tidak perlu. Tapi saya ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kalau seandainya anjing itu sudah saya vaksinkan terlebih dahulu, adopter harus mengganti biaya vaksin. Karena apa? Jadi biaya vaksinnya ini akan dipakai untuk anjing yang lain, untuk vaksin anjing yang lain. Yang kedua, karena saya pro sama steril. Maksudnya saya tidak mau anjing itu digunakan untuk breeding atau dikawinkan, anaknya kemudian dijual. Saya tidak mendukung soal itu. Jadi wajib disteril. Mau dia anjing betina atau anjing jantan wajib disteril. Nah, di steril ini adopter harus membayar sesuai dengan harga klinik ke kliniknya langsung. Kayak Soju begini udah disteril kan? Ya, Soju sebelumnya sudah disteril. Jadi kalaupun seandainya misalnya seandainya anjingnya sudah disteril, maksudnya adopter adopsi dalam keadaan anjingnya sudah disteril, berarti adopter akan mengganti biaya sterilnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pertama. Jadi biaya steril sama vaksin ini kami pakai lagi untuk steril dan vaksin anjing yang lain, karena tidak semua anjing di shelter itu sudah divaksin sama di steril, kecuali vaksin rabies. Kalau vaksin rabies saya memang rutin setiap tahun, saya dokter langganan untuk vaksin rabies, dokter Louis namanya, dari dinas. Jadi beliau yang vaksinin semua anjing-anjing di tempat kami, di rumah kami. Nah kalau begitu tapi selain yang syarat-syarat tadi juga kalau tidak salah Loren juga pernah menyampaikan ada laporan ya, wajib laporan ya. Iya, wajib laporan itu wajib. Karena gini ya, kalau di persyaratan kami yang di Jakarta itu wajib ada laporan tiap minggu sebulan pertama. Terus kan kami pasti minta alamat. Nah, kami bakal akan datang ke rumah adopter tanpa kasih tahu. Jadi kami nggak akan info kalau kami datang, random datangnya. Karena kan kalau random kan mereka nggak tahu nih kita mau datang dan siapa mau datang. Jadi kan kita bisa lihat betul-betul apakah anjing-anjing dari shelter kami itu, dari rumah kami itu diperlakukan dengan baik, dikasih tempat makan yang baik, dikasih tempat tidur yang baik. Karena intinya begini, kalau di shelter aja, kalau di rumah saya aja kami bisa mengusahakan untuk supaya mereka makan makanan yang layak, ada tempat tidur yang layak. Terus kami kasih ke orang lain, ya harapan saya pribadi, saya mau dia dapat hidup yang lebih baik dari di rumah kami. Kenapa Loren tidak tertarik tadi? Tidak pro dengan yang breeding ya? Kenapa? Oh, kalau saya pribadi karena memang saya kan rescue hewan-hewan ini karena saya kasihan. Jadi kalau di breeding, kalau misalnya saya paksa mereka buat melahirkan, anaknya lebih banyak. Anaknya jadi banyak, saya kan nanti yang kerepotan buat ngurusnya juga. Terus nanti kalau kerepotan jadinya anjingnya ditelantarin dong. Karena kan sudah banyak. Nah, di tempat kami juga beberapa anak anjing
bayi, karena saya nggak tahu kalau Kak Manda lihat, tapi beberapa waktu yang lalu saya habis tebusin induk anjing sama 5 bayinya yang dijual di tempat pemotongan di Manado. Jadi kan saya kepikiran dong, kan mamanya mau dipotong, Tunggu, Lauren lihat anjing di pasar, kemudian itu ditebus dari orang yang mau jual, kemudian ada juga lihat di jalanan misalnya yang terlantar pada saat itu juga harus direscue. Tentu semua ini kan butuh biaya ya. Biayanya dari mana semua, Lauren? Biasanya kan kalau di jadi kami kan tidak ada media sosial lain selain Instagram sama kalau di TikTok juga ada sebenarnya, cuman kami jarang aktif, cuma di Instagram. Biasanya saya post ke Instagram kalau ini ada anjing kasusnya seperti ini. Ada yang mau patungan nggak? Jadi patungan. Jadi biasanya ada beberapa teman yang memang sudah kenal kami, sudah kenal dekat sama kami, dan ya contohnya kayak Kak Amanda juga satu. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah kenal saya secara pribadi dan pernah adopsi anjing dari shelter kami. Itu pasti ya udah Ren, saya ini ya? gini. Jadi sebenarnya di Instagram kami saya nggak kasih nomor rekeningnya, kami sudah tidak kasih seperti yang kemarin karena sesuatu dan lain hal. Tapi biasanya karena mereka sudah tahu, jadi mereka sudah transfer duluan begitu. Jadi kayak Pak Ambar, ada salah satu Pak Ambar, terima kasih. Pak Ambar ini Pak Ambar dari Manado juga atau? Enggak, Pak Ambar orang luar Manado. Tapi beliau setahu saya punya banyak anjing domestik. Beliau dog lover juga. Nah, itu dia. Kalau misalnya di tempatnya Lauren, apakah hanya terbatas dengan Anabul ras, anjing ras begitu, atau ada juga dari anjing kampung? Saya kalau secara pribadi saya sebenarnya lebih suka anjing kampung. Kenapa? Daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kalau berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya ada anjing ras yang kami rescue, saya pasti akan open adopsi duluan anjing rasnya. Karena saya nggak mau kecolongan. Jadi saya nggak mau kalau open adopsi anjing kampung. Dan ya kan Kamanda juga pasti tahu ya, anjing kampung di sini banyak dikonsumsi. Jadi saya nggak tahu kan nanti adopternya apa nanti dimakan, apa nanti. Tapi kalau anjing ras kan jarang ya, anjing ras dimakan tuh jarang. Jadi saya pasti akan open adopsi dulu anjing ras. Cuma ada beberapa anjing tertentu kayak Cala begini ya. Cala ini nanti mau open adopt juga. Cala ini lagi saya pertimbangkan open adopsi, tapi dia sangat dekat sama saya. Jadi itu yang saya takutnya kalau dikasih ke orang dia nyari. Kayak kemarin saya ada di luar kota. Sudah berapa lama dengan Lauren Cala? Sebenarnya Cala baru berapa bulan, baru 4 apa 5 bulan. Cala sama saya. Tapi sudah sangat dekat ya. Karena dia tidur sama saya. Oke, tadi tentang duka-dukanya. Sekarang sukanya apa? Jadi rescuer itu. Sebenarnya banyakkan dukanya sih daripada sukanya, cuman tapi udah panggilan ya. Iya, cuman kayak kalau buat saya tuh kayak karena memang saya belum menikah ya, jadi di dalam kamar saya tuh saya tidur sama 9 ekor anjing. Sama 1 kucing. Jadi sebenarnya mereka tuh kayak nanti calonnya bersedia tidak kalau Nanti buat saya ya, mungkin nanti itu bisa dibicarakan. Mas Hadi siap-siap nanti ya tidur dengan anak-anak bulu. Ya, jadi kalau sukanya itu berarti ada temannya di kamar gitu. Apalagi kalau Lauren lihat ada Anabul yang kemudian diadopsi dan diberikan kasih sayang, bagaimana? Sudah pasti perasaannya pasti bahagia ya. Sejauh ini sih saya bersyukur sekali karena di Manado anjing-anjing kami yang diadopsi di Manado itu memang maksudnya mereka mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik dari di tempat kami. Kan di tempat kami banyak anak-anak bulu, maksudnya mereka sebenarnya nggak perlu hidup yang mewah, tapi mereka tuh butuh kasih sayang. Tapi kan saya nggak mungkin peluk semua satu-satu sebanyak itu. Jadi kalau saya datang ya mereka pasti lari, bakalan langsung minta dipeluk, minta digendong, kan nggak bisa satu-satu. Jadi kalau misalnya anak bulunya itu diadopsi dan dapat keluarga yang sayang, ya saya sangat bersyukur. Sejauh ini sudah lumayan banyak. Ada salah satu berteman dekat juga, lumayan dekat dengan saya. Namanya Ko Ichi sama Ci Gracia. Mereka adopsi 5. Sudah 5 dari shelter kami. Ada anjing kampung yang kuat. Terima kasih Ko Ichi dan Ci Asia. Terima kasih Ko Karena Ichi. mereka nggak pilih-pilih. Pokoknya kalau hatinya mereka suka pasti langsung diadop. Jadi ada anjing kampung,
ada anjing kampung yang tua satu, Sasa namanya kalau nggak salah, Sasa, sama ada Pita. Pita ini anjing yang diselamatkan 1 jam sebelum dipukul, mau yang dimasak. saya ingat itu yang di Gunung Ruang. Bukan, satu lagi di Gunung Ruang masih ada, namanya Blessing, masih hidup. Masih ada yang matanya berdarah itu kan? Iya, tapi udah sembuh. Cuman ya memang dia jadinya kan dipukul di kepala. Jadi dia agak, kalau sama orang baru tuh takut. Terus kalau lihat orang pegang sapu atau kayu itu dia langsung sampai kencing-kencing saking ketakutannya. Ngumpet. Tapi dia friendly sekali. Dia nggak berantem sama anjing lain. Dia mau digendong. Itu namanya Blessing. Sama ada temannya Soju juga namanya Bosi, ada di tempatnya Ko Ichi sama Ci Asia, sama Pak Medi, sama ada setahu saya Dokter Christine yang adopsi salah satu husky hasil breedingannya. Husky itu di breeding, kami rescue dari tempat breeding, itu punya kanker di kelaminnya karena dikawinkan terus dipaksa untuk kawin. Kasihan ya. Saya sih itu ya tergantung pribadi masing-masing kan, karena memang ada orang yang saya juga saya nggak suka anjing di breeding, tapi kan saya bisa cuma Lauren yang kecil ini bisa apa, cuma ya sudah tergantung dari pribadi masing-masing. Ya, saya semenjak ketemu Lauren dan lihat shelter, saya rasanya lebih suka mengadopsi. Iya, mengadopsi. Di rumah juga ada satu anjing ras yang kita bantu pelihara. Saya masih bingung statusnya itu apa, tapi saya sama suami bilang itu kita bantu pelihara karena anjing golden ini dia kemana-mana kasihan. Barangkali mungkin dia di rumah itu butuh teman gitu ya, tetapi yang punya juga tidak tahu dia mau ngapain pagi, siang, malam karena mungkin keluarga ini sibuk. Jadi saya bilang, saya sudah kalau begitu kita bantu pelihara. Jadi di rumah kami itu ada Goldie, Apple, Soju, dan Pillow ada 4. Dan semuanya beda-beda ras. Nah, sejak ketemu Lauren, pola pikir saya jadi berubah kok. Lebih ini kita adopsi ya, karena banyak anjing yang anabul yang butuh kasih sayang, butuh rumah ya. Betul. Kalau Lauren sendiri menurut Lauren, saya sering lihat ya, karena saya tinggal di daerah kompleks di sini, saya sering lihat ada rumah besar bagus, dia punya anjing peliharaan, tetapi tidak mendapatkan kasih sayang. Saya sampai pikir-pikir, kenapa ya mereka beli atau mereka ambil anabul itu kemudian tidak dipelihara, begitu. Kalau menurut Lauren, kenapa ada orang-orang yang seperti itu ya? Karena mungkin mereka memang pelihara anjingnya itu cuman pas bagus-bagusnya, maunya lucunya aja kan? Atau enggak pas mereka rasa itu masih kecil, masih gampang untuk diurus, tapi besar udah nggak bisa diurus karena udah repot. Tapi ini saya mau tegasin, pelihara anak bulu mau anjing, kucing itu komitmen seumur hidup. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat hadiah Natal, hadiah ulang tahun, bukan. Itu komitmen seumur hidup. Jadi menurut saya mau dia rasnya apa, kalau memang kita betul-betul dari hati kita sayang, ya itu komitmen kita seumur hidup, bukan pas bagus-bagusnya aja. Sebenarnya semua anjing ya, mau anjing ras atau domestik, kalau kita urus baik-baik, kalau kita rawat baik-baik, kasih makanan yang bagus, maksudnya makanan yang sesuai, yang bergizi, dia pasti bakalan jadi cantik, jadi ganteng, jadi cakep anjingnya atau kucingnya. Apalagi dikasih kasih sayang gitu ya. Iya. Nah, saya lihat juga kalau kayak di luar negeri itu kalau hewan sudah dibiarkan begitu, itu bisa kasus penelantaran ya. Cuman kan kita di sini di Indonesia hukumnya belum terlalu kuat. Ada juga kalau saya lihat teman-teman saya bilang kita sudah pelihara baik-baik, sudah dibikin seperti anak sendiri, tiba-tiba ada yang doger. Itu yang paling itu sakit hati sekali kalau lihat orang posting yang begitu kan, apalagi lengkap dengan gambar CCTV cara. Nah itu cuman agak bikin saya bingung ya. Jadi sebenarnya di rumah saya itu ada CCTV juga di depan. Ada CCTV di depan, sama di setiap kamar anjing-anjing saya ada CCTV. Jadi kebetulan di tempat saya itu ada salah satu karyawan yang tinggal di dalam rumah. Tapi di depan itu ada CCTV. Jadi CCTV saya itu bisa deteksi ada pergerakan apapun, mobil lewat atau suara sedikit. Itu saya tidur itu saya liatin HP saya, liatin CCTV.
Karena di depan itu memang Memangnya pernah datang gerombolan orang mau? enggak sih, tidak pernah datang. Paranoid saja ya. Cuman karena siapa yang tahu kan, maksudnya kita nggak tahu hatinya orang bagaimana. Tapi saya selalu cek. Cuman ada 2 atau 3 kandang memang yang ditaruh di depan karena anjing-anjing ini tuh tidak bisa campur sama anjing yang lain. Mereka menyerang anjing yang lain. Jadi kita juga sebagai pemilik hewan itu kita harus mengerti karakteristik anjing-anjing kita. Jadi ada yang memang anjing-anjing yang bisa disatukan dengan anjing yang lain, ada anjing yang tidak bisa disatukan dengan anjing yang lain. Mereka pasti berantem atau gigit temannya yang lain. Nah, walaupun kandangnya mereka saya gembok, tapi saya selalu pantau CCTV. Jadi kalau misalnya CCTV saya bunyi atau bergetar kalau misalnya ada orang lewat atau ada kelinci saya bergerak, ada kelinci juga di depan. Ada kelinci juga. Ada kelinci di depan, namanya Gani. Jadi kalau si Gani ini bergerak itu kedetek sama CCTV-nya. Jadi ada pemberitahuan ke handphone saya kalau si Gani ada pergerakan di luar. Jadi saya buru-buru langsung cek CCTV. Cuman saya bingung itu begini, mungkin ya himbauan untuk teman-teman lain yang punya anjing ya di rumah tapi masih ditaruh di halaman, tolong dimasukin kalau malam ya, jangan dijadiin penjaga, jangan dijadiin security. Terus nanti kalau doger sudah datang, baru sedih-sedih. Maksudnya begini, kan anjing itu sama kayak Kak Amanda bilang tadi, part of family ya, bagian dari keluarga ya. Seharusnya diperlakukan seperti bagian dari keluarga. Kita nggak mungkin kasih keluarga kita tuh tidur di luar, ya toh. Jadi maksudnya kalau malam yang masukin ke dalam rumah, kasih tidur di dalam rumah. Karena CCTV sebenarnya nggak bisa nolong apapun. CCTV kan bukan manusia yang bisa langsung bergerak bikin orang itu takut. Sekarang walaupun sudah terekam CCTV, kita mau bikin laporan juga susah. Saya setuju, Lauren bilang kalau misalnya ada hewan peliharaan jangan dibiarkan tidur di luar, tapi masuk ke dalam. Iya, karena memang pemikiran banyak orang, mostly orang berpikir bahwa anabul domestik itu fungsinya adalah untuk jaga rumah, sehingga taruh aja dia di luar supaya nanti kalau ada sesuatu yang mencurigakan bisa langsung menggonggong kan, ada tanda awas bagi keluarga. Tapi ironisnya malah mereka jadi korban doger gitu ada, ya. Mungkin kalau misalnya lihat postingan di Facebook beberapa waktu ini kan banyak yang posting anak bulunya lagi tidur di teras terus dihajar pakai balok sama doger. Iya, kasihan sekali. Maksudnya ya pakai CCTV pun ada terekam kok muka orangnya, tapi bisa apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Lapor juga nggak bisa di proses. Iya, jadi agak membingungkan. Tapi kalau anak-anak bulu saya puji Tuhan ya, karena jadi kalau di depan rumah saya itu kamar karyawan itu tidak saya pasang tirai. Ya tidak ada penghalang buat kaca jendelanya. Jadi kelihatan dari luar sama dari dalam dia juga lihat. Jadi kalau anjing yang saya taruh di luar ini memang karena terpisah dengan yang tadi itu ya. Jadi mereka tuh kalau sudah gonggong, maksudnya mereka sudah gonggong, itu yang lain di dalam itu pasti langsung gonggong. Jadi langsung ribut semua. Lauren, pernah tidak dengan anjing yang sebanyak itu di shelter, pernah ada yang kena penyakit infeksius, kemudian menular ke semua? Ada banyak. Jadi itu pentingnya vaksin. Selain vaksin rabies ya, vaksin rabies itu wajib. Apalagi kita Sulawesi Utara zona merah, setahu saya masih zona merah untuk rabies. Nah, itu pentingnya vaksin lengkap untuk anak bulu ya, maupun kucing maupun anjing, karena beberapa virus yang di anjing seperti parvo dan distemper itu sangat-sangat menular, apalagi untuk anjing yang belum divaksin. Sebenarnya banyak kematian di shelter itu, maksudnya banyak anjing yang terjangkit virus, banyak anjing yang meninggal karena terjangkit virus ya, karena begitu mereka kan tinggal di satu ruangan yang sama. Jadi kalau misalnya satu udah kena, satu udah positif, dan anjing-anjing yang lain misalnya imunnya lagi jelek, lagi turun, itu bisa langsung terjangkit. Seperti kalau Kak Amanda ingat 5 yang anjing salah satu anjing rescuean yang dari Gunung Distemper ya dia ya. Parvo. Oh, parvo ya. Parvo. Kenapa? Kalau menurut saya sebenarnya tidak terlalu tahu penyebabnya kenapa. Tapi si 5 ini kan sudah terkubur dalam tanah 5 hari. Tapi di dalam itu, jadi rumahnya roboh, tapi ada kayak balok penyangga. Jadi ada ruangan buat dia masih bisa nafas, masih bisa. Tapi 5 hari itu dia makan apa? Betul. Dia masih hidup, kita temuin masih hidup aja sudah bersyukur sekali. Ya, dan itu sangat-sangat miracle, luar biasa.
Kemungkinan dia makan itu kotoran tanah. Bisa saja yang abu vulkanik itu ya, yang dia makan juga. Ya kurang pasti, cuman ya kita kan nggak tahu karena dia di dalam tanah kan. Kurang lebih kan 5 hari. 5 hari. Dari erupsi terus kami sampainya di sana yang pas rescue itu kan ketemu 5-nya itu 5 hari kemudian. Iya, dan masih bertahan hidup. Itu luar biasa dia survive. Iya, meninggal di klinik. Dan pembiayaannya juga luar biasa ya, Lauren. Pernah tidak Lauren bikin rekapan gitu, pembiayaan masuk klinik? Pernah ada yang paling tinggi harga berapa? Harus bayar ke klinik? Sebenarnya banyak sih, banyak di salah satu klinik di Manado, 2 klinik di Manado pun kami sebenarnya masih ada tunggakan untuk tagihan anjing sama kucing ya. Untung kliniknya biasanya memang ya? Kalau klinik biasanya memang mereka juga sangat-sangat membantu rescuer ya kalau misalnya. Nah, saya tahu juga mereka juga harus memperhatikan yang begitu-begitu. Iya, mereka biasanya kasih diskon atau kasih izin buat kasih waktu untuk bayar. Karena sama kayak beberapa waktu yang lalu tuh saya nemuin kucing di got, matanya rusak sebelah, rahangnya ini patah atas bawah. Nggak tahu kalau dipukul orang, tapi pokoknya kucingnya nggak survive. Kucing dewasa, tapi kucingnya nggak survive, meninggal di klinik. Nah itu dari pihak klinik pun kasih diskon yang lumayan besar, sama kasih kami tengah waktu untuk membayar sisa tagihan klinik. Dia survive, masih hidup? Meninggal karena memang sudah berat sekali, rahang atas bawahnya patah, di bawahnya sini lubang, terus matanya rusak. Kemungkinan dipukul, tapi kita juga nggak tahu karena pas dicek di klinik dia juga ada virusnya. Kita harus kasih apresiasi klinik-klinik yang peduli seperti itu. Apa nama kliniknya? Jadi ada 2 klinik yang selama ini suka bantu kami. Klinik Dr. Winsa Pet Care di Politeknik yang waktu itu kita ketemu waktu Soju? Ya, jemput Soju, sama klinik hewan Manado. Cuman kalau di klinik hewan Manado setahu saya alatnya yang paling lengkap. Jadi kalau bisa USG, bisa X-ray, kalau ada patah tulang dan lain-lain, di sana alatnya lebih lengkap. Ini bukan promosi, bukan endorse, tapi bukan terima promosi, kasih buat klinik hewan Manado dan Dr. Windu ya. Biasanya kami memang ke sana. Kita harus memberikan apresiasi kalau ada upaya-upaya yang saya anggap itu bagian dari CSR-nya mereka gitu ya. Tapi tetap juga harus bayar. Iya. Sama Dr. Luis, terima kasih banyak. Dr. Luis ini sangat-sangat membantu. Dr. Luis ini beliau dokter dari dinas. Tapi memang saya berteman dekat sama beliau. Jadi kalau vaksin biasanya beliau yang ke rumah untuk vaksinin semua anak-anak. Saya juga yang anabul saya yang lain saya bawa ke Dr. Tere. Dr. Tere juga bagus. Luar biasa membantu, bahkan masih bisa memahami bahwa udah kak, udah tante, dia panggil saya tante, udah tante yang ini segini aja tante, kita tahu tante juga penyayang hewan ya. Syukurlah kita kalau ada orang-orang yang masih punya hati. Ya, Lauren, sekarang saya ingin tahu ke depan apakah Lauren akan tetap bertahan seperti ini atau ada plan lain, karena yang namanya panggilan, calling untuk melihat hewan-hewan anabul-anabul yang sudah terlantar itu kan setiap saat ada ya. Nah, apalagi belum lagi kalau resiko. Pernah digigit? Sering. Sering. Sudah ada tandanya di tangan? Banyak. Saya ini sudah ada juga nih garisan. Saya ini 20 jahitan luar dalam. Sama. Itu di mana itu? Peristiwa di mana? Coba ini di Jakarta. Ini di Jakarta. Kalau ini kemarin di 20 jahitannya mana? Coba di kamera. Ini enggak sih, di dalam sama di luar. Oh, di dalam luar. Jadi ini kalau pakai tangan ini buat buka botol aku itu kayak tutupnya sudah maksudnya nggak kuat. Oh ya, itu kata kenapa itu? Kemarin lebih parah lagi di Manado sini. Jadi kan saya di jalan nih, saya lihat anjing di pojokan. Saya pikir ini anjing ketabrak atau apa, dia tiduran. Terus kan naik motor. Kita bilang ke yang bawa motor, putar balik dulu, kita mau lihat anjingnya, kasihan. Kita sentuh di telinganya, dia ndak bergerak. Iya. Terus pas saya sentuh kepalanya langsung dia gigit. Ini kemarin hilang, nggak ada. Ini hilang, jadi kayak kepotong sini. Cuma makanya ditutupin pakai ini catu. Cuman kalau misalnya digigit anjing di Jakarta, ini enggak rabies ya? Saya nggak tahu. Jadi nanti kalau saya sudah menggonggong berarti sudah rabies. Nggak, sebenarnya saya sudah disuntik rabies. Waktu itu saya langsung panik karena ini digigit anjing di Manado ya, anjing stray di Manado. Terus lucunya lagi pas saya habis kena gigit, baru ada ibu-ibu yang datang bilang, "Bu, itu anjingnya sakit." Lihat sampai Soju sudah tidur, suara ngoroknya masuk ke mikrofon. Soju.
Enak ya, enak di AC Kena ya. AC, kena AC. Iya, ya, itulah ya. Berarti dukanya itu ya itu digigit anjing gitu ya. Anjing yang tidak dikenal lagi. Kalau Iya. anjing punya kita sendiri kan mereka gigit Cuman kita kalau tahu dia. misalnya di Manado tuh agak-agak lebih takut sebenarnya. Oh, kenapa? Karena kan Manado zona merah rabies ya, jadi takut. Tapi kalau di Jakarta kan, kalau ini kemarin digigit di Jakarta. Tapi ini sudah vaksin, saya sudah vaksin rabies sudah sampai 3 kali. Kalau itu kenapa digigit itu sampai Jadi 20 ini jahitan? waktu itu kami ada rescue salah satu anjing, ditinggal pemiliknya, ditinggal mati, pemiliknya meninggal, meninggal terus kami bawa ke shelter. Nah dulu di shelter kami yang di Jakarta itu di daerah Cilengsi itu di rumah kami ada kolam renang. Memang saya bikin kolam renang buat anjing berenang. Oh. Nah terus ada anjing saya yang lain tuh lagi berenang, dia juga pengen berenang. Saking excitednya kan dia masih di rantai karena kan baru beberapa hari di shelter, belum digabung sama anak yang lain. Tapi dijemur di halaman lagi berjemur. Terus dia mau loncat mau masuk ke kolam sampai rantainya itu kena di mulut. Jadi saya lepasin dari mulut, buka rantainya Langsung yang udah diterkam. Iya, mungkin dia kaget karena pas lepas langsung diterkam. Cuma dulu saya agak-agak kurang pintar. Jadi waktu digigit saya tarik tangan Nah saya. itu dia, Padahal saya ingin sudah- tahu tips kalau misalnya ada anabul anjing menyerang ya, dia gigit begini, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kalau kena gigit terus ditarik pasti dia bakalan lebih besar lukanya. Robek begitu ya? Bakalan robek. Jadi karena saya sebenarnya di sini juga ada lukas kena anjing saya juga, misahin anjing saya berantem. Misahin kena gigit tapi nggak saya tarik, saya biarin aja dia gigit, akhirnya dia lepas sendiri, maksudnya dia habis gigit langsung lepas. Oh ya? Jadi ndak bolong, jadi ndak sobek, lukanya cuma satu Jadi kali. kalau misalnya kita nih ya, tiba-tiba diserang anjing begitu, tak dia gigit, jangan ditarik. Seharusnya berdasarkan pengalaman saya nggak saya tarik, kalau ditarik tuh jadi sobek, jadi besar lukanya, tapi biasanya anjing itu habis gigit sudah dia langsung lepas. Tapi kan orang refleks gitu, Iya, takut. teriak-teriak, langsung tarik begitu. Pokoknya jadi gini, kalau cara lihat anjing nyerang ya, berdasarkan pengalaman saya sama anak-anak saya di rumah, kalau dia ekornya sudah berdiri, terus bulu di tengkuknya sini sudah berdiri, itu dia mau nyerang. Jangan lihat matanya. Terus sebenarnya menurut saya, ini cuman menurut saya, anjing tuh bisa rasa kalau kita takut sama dia atau enggak. Tuh. Jadi kalau kayak di hati kita, aduh nanti digigit nggak ya, nanti dia nyerangnya, pasti kayak anjingnya juga kayak waspada buat nyerang kita. Tapi kalau misalnya kita biasa-biasa aja di hati tuh kayak jangan takut. Ada kan ya istilahnya, oh ini alfa, dia berarti alfanya, ini ya. Itu karena mungkin apa ya, dari pengalaman saya bahwa anjing ini, hewan ini tahu orang ini yang harus saya tunduk begitu ya. Karena dia yang memberikan makan, dia yang memberikan lebih banyak barangkali perhatian. Nah, kalau dari pengalaman Lauren sendiri, ada tidak pernah sudah sehari-hari dengan kita, tetapi akhirnya dia menyerang kita juga? Saya justru begini, saya ada anjing rescue namanya Sena, mata satu, anjing sudah tua banget. Saya nemuin dia sementara makan kerikil di pinggir jalan, saking laparnya. Ya, dia sudah lama, sudah 4 tahun. Di 3 Manado tahun. atau Di Manado namanya Sena. Jadi Sena ini nggak akrab sama saya pernah digigit sama dia 3 kali. Di mana? Padahal saya ngasih makan, cuman dia mau dengar. Dulu saya ada orang yang bantu-bantu di rumah. Dia cuma mau dengar sama si namanya Kak Lydia, sama si Namanya Lydia Lydia ini. juga. Namanya Lydia. Dia cuma mau dengar sama Lydia, mau dibandingin sama Lydia. Dia cuma mau digendong, dipeluk sama Lydia. Tapi sama saya nggak mau. Nanti tahun kedua dia di rumah saya baru mau pegang sama saya karena Lydianya sudah tidak bekerja sama saya kan, sudah pindah. Jadi dia baru mau dipegang sama saya, baru mau dimandiin, baru mau, pokoknya dia baru mau disentuh-sentuh setelah Lydia udah nggak kerja sama saya. Tapi kalau ada Lydia dia nggak mau dipegang. Tapi maksudnya dia menyerang Lauren juga, tidak? Iya, dia kalau dipegang mau dielus. Waktu itu karena saya mau mandiin dia sebenarnya, saya mau mandiin dia, mau saya gendong, saya pas angkat begini sudah digigit di sini. Oh. Tapi nggak dalam sih, kalau digigit dia Itu saya sudah kenapa biasa. ya kalau tiba-tiba mereka langsung Dia berubah? sebenarnya kurang percaya Insecure kayaknya. saja ya? Jadi tapi lama kelamaan juga jadi baik ya, sekarang pun tidur sama saya. Nah, Lauren, bicara tentang percaya atau tidak percaya anabul itu kepada kita, Lauren punya tips tidak bagaimana supaya anabul yang kita rescue dan kemudian kita ambil di shelter dan kemudian dia bisa percaya dengan kita, karena membangun kepercayaan itu kan bagi mereka yang di rescue banyak trauma kan mereka ya.
Ada tidak tipsnya dari Lauren? Sebenarnya dibikin nyaman aja sih, disayang-sayang. Terus kalau sebenarnya mandiin anak bul itu cara buat kita mendekatkan diri kita sama anjing itu. Kalau kita mandiin sendiri, terus anjing itu kan paling senang di belirapnya, di elus-elus perutnya, di apa dagunya, di kepalanya. Dia tuh pasti bakalan nyaman. Nah biasanya kalau kita lakukan hal yang sama kurang lebih seminggu, dia pasti bakalan lebih dekat. Dia tahu kalau dia tuh bisa percaya sama orang ini. Biasanya begitu, tapi ya tergantung karakter anak bulunya juga, karena sama seperti saya bilang tadi, kalau si Sena ini butuh 2 tahun untuk percaya sama saya. Nah, kalau misalnya Sena itu butuh 2 tahun untuk bisa percaya, ada tidak yang langsung dekat? Oh, Cala. 3 hari. Ini 3 hari. 3 hari aja butuh. Jadi 3 hari. Cala cuma butuh 3 hari. 3 hari dia saya jemput, saya botakin karena bulunya gimbal hancur banget. Jadi saya jemput, saya botakin, dia langsung tidur sama saya. Biasanya kalau ada anak-anak baru itu saya kasih tidur sama saya, karena kalau anak-anak lain yang sudah lama kan mereka kayak sok-sokan karena ini rumah saya sudah lama di sini, jadi kamu harus tunduk sama saya. Jadi suka dibully kan. Jadi anak-anak baru biasanya saya langsung kasih tidur di tempat saya atau di dalam kamar. Jadi yang lama? Ada kamarnya sendiri. Jadi di tempat saya itu ada 4 kamar yang memang saya pergunakan semua buat kamar anak bulu. Ada kamar saya juga. Nah itu saya tidur sebenarnya ada di kamar mandi saya, ada kandang, di dalam kamar juga ada kandang. Jadi kalau buat pas beresin kamar, mereka saya taruh di kandang dulu supaya nggak lari-lari. Jadi mereka ditaruh di kandang. Nah Cala ini yang paling dekat. Cala ini kalau misalnya dia nggak lihat saya, dia tuh panik. Ini Cala jenis Toy Poodle. Toy Poodle. Iya. Wah, itu kan mahal ya. Iya, jadi Cala ini. Kenapa sudah dibiarkan itu? Sebenarnya bukan dibiarkan sih. Saya juga terserah teman-teman mau nilai bagaimana. Cuman ceritanya tuh jadi begini. Si Cala ini pemiliknya punya bayi. Pemiliknya sebelumnya tuh punya bayi. Iya. Jadi sudah ndak bisa gendong Cala, sudah ndak bisa kasih perhatian yang lebih. Jadi ya begitu, jadi Cala masuk shelter. Iya, daripada dia terlantar ya di Cala rumah ini dicari. Anak manis, jadi maksudnya dia Ini nanti dia open rese. adopsi juga Cala? Iya, cuman Cala rencananya memang mau di open adopsi, cuman Umur saya berapa nggak Cala? 3 tahun mau 4 tahun. Cuman nggak terlalu urgent karena memang Cala ini ada ketergantungan sama saya. Jadi kalau misalnya dia nggak lihat saya dalam waktu yang lumayan lama, dia agak panik. Jantan betina? Betina. Nah ini Soju sudah berdiri nih. Nah jadi Lauren, kalau misalnya nanti ada yang sobat mata bicara ingin adopsi, entah itu di tempatnya Lauren ada apa? Kelinci, kucing, sama anjing. Ini ada kucing ras yang mau saya open adopsi. Ada 4. Yang kemarin saya bilang yang pemiliknya baru ya. habis operasi kandungan kalau nggak salah, jadi sudah tidak bisa pelihara anak bulu, diserahkan ke shelter. Saya kalau misalnya anjing atau kucing ras, saya open adopsi. Tapi ini saya tegaskan lagi ya, open adopsi bukan berarti nggak keluar uang. Setuju. Ya, harus keluar uang untuk vaksinnya, untuk sterilnya, bukan dibayarkan ke shelter, tapi dibayarkan ke klinik. Kalau untuk steril ya, kalau kucingnya sudah kami vaksin, ya harus dibayarkan ke kami, karena biasanya vaksin saya pakai dari uang kasnya mereka. Jadi sebenarnya gini, teman-teman tuh kalau ada yang mau bantu, bukan cuma bantu dana ya. Kalau misalnya ada waktu lowong, bisa main ke tempat kami buat bantu mandiin anak bulu. Terus sebenarnya kami jual beberapa barang. Nanti kasih tahu alamat dari mana biar boleh. bisa. Jadi ada income-nya kami itu dari beberapa, saya sebenarnya jual beberapa barang kayak baju-baju anjing banyak di tempat kami, terus kayak tas-tas yang ada gambar-gambar anjing atau kucing. Jadi itu yang masuk ke uang kas shelter. Kayak begini nih ya. Iya. Dibikin print-print. Iya, cuman biasanya saya kalau misalnya itu ya cuma ke teman-teman dekat yang memang sudah kenal. Silakan ditaruh di postingannya Lauren biar bisa kita bantu-bantu repost Iya, ya. boleh, Ini boleh cowok-cowok nih. Yang begini-begini Apple kan ya. Iya, Apple namanya. Ini kan nanti bisa jadi sumber dana juga nanti kan di tempatnya Lauren. Oke, Lauren, saya kira nanti kita akan ambil kesempatan juga main ke tempatnya Boleh sekali, Lauren. nanti tinggal diinfokan saja. Ada tidak yang ingin Lauren sampaikan kepada sobat mata bicara, khususnya untuk mereka yang
apa ya, dogs lover, tapi kemudian kalau misalnya dia berangkat, Lauren menyediakan tempat untuk menitipkan mereka yang berangkat? Boleh sih, di tempat saya boleh, tapi ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi sebelum menitipkan anak bulunya di tempat kami. Begitu. Karena takutnya kan nanti, tapi bisa dijamin tidak tempat itu steril atau tidak ada iya, nah yang itu sakit? salah satu ininya pasti kami akan infokan dulu bahwa ini tempat kami tuh anjing kucingnya banyak. Resikonya bisa seperti ini. Kalau mau dititipkan ya ayo, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah pemiliknya. Cuman mungkin ya kalau saya bisa bilang ya, saya minta tolong banget untuk teman-teman yang punya anjing khususnya di Manado dan sekitarnya. Tolong komitmen sama anjing yang diadopsi. Terus kalau punya anjing, mau anjing kampung atau anjing jenis apapun, jangan sama sekali taruh di luar tanpa misalnya kandangnya dikunci. Karena kalau kandangnya dikunci juga kan pasti dogger mikir juga kan, maksudnya kalau dia mau racun mau ambilnya keluarin dari kandangnya gimana, kan gemboknya besar misalnya. Karena CCTV tidak bisa melindungi anjing-anjing kita dari dogger. Ya, serangan dogger. Cara melindungi anjing-anjing kita dari dogger itu masukin ke dalam rumah kalau mau tidur. Ya harus saya setuju. Suami saya sudah ajak-ajak bercanda ini si Soju ini. Soju kalau sudah dengar kayak begitu dia biasanya tahu itu diajak bercanda. Saya kira Lauren, dengan panggilan Lauren untuk menjadi rescuer dan tetap konsisten sampai saat ini, bahkan di shelter itu total ada berapa? Kurang lebih 40 anjing, 15 kucing, 1 kelinci. Di Manado saja itu atau? Iya, di Manado. Dan punya hewan yang begitu banyak di dalam shelter itu betul-betul membutuhkan komitmen yang ya tidak mudah begitu ya, dari segi waktu dan dana. Saya berharap Lauren tetap akan seperti ini. Kalaupun nanti sudah mau berumah tangga, minimal sudah harus menerima ya, Mas Adi. Jadi syaratnya apa tadi? Ya harus menerima anak-anak saya. Menerima anak-anak saya. Itu Mereka saya. juga anak-anak soalnya. Dan kita harap ada juga bantuan-bantuan dari para donatur-donatur dan Sobat Mata Bicara bila ingin untuk membantu Lauren dan anak-anaknya yang juga berada di dalam shelter, silakan kunjungi Lauren. Nanti alamatnya kita taruh ya, nanti iya, di boleh. belakang atau nanti ada di pada saat nanti mau keluar juga di credit title kita taruh alamatnya. Lauren, alamat kontaknya? Masih yang lama, yang Kontak HP-nya, WA-nya punya? ya ada. Ada ya, nanti bisa ada di bawah sini. Oke, baiklah Lauren, terima kasih banyak. Terima Dan kasih. Cala ini kayaknya ngantuk ya Cala Ya ya? tidur dia. Udah Iya. kena AC jadi tidur. Masuk gereja? Masuk gereja. Paling rajin. Paling Rajin ke gereja. Kalau nggak Cala Kiva. Oh. Karena mereka berdua yang paling kalem. Kalau sampai gereja tidur. Iya, karena memang anjing-anjing jenis begini kalau sudah dekat biasanya dia lebih suka di tempat yang dingin-dingin ya. Tuh, Soju? Baiklah, terima kasih banyak Lauren terima untuk kasih, kesempatan kali ini, dan nanti berharap bisa datang ulang atau nanti kita yang ke Oke, boleh shelternya. sekali. Iya. Lauren. Bye-bye. Lauren, terima kasih. Soju. Jangan biarkan samar jadi nyata. Lihat yang kau katakan, agar tak ada dusta di antara. Dalam setiap kata ada cermin dari jiwa. Itulah caranya kita percaya saat mata bicara.